Nggak peduli mau penjarain, nggak ada urusan saya. Sudah muak saya lihat ini negara kacau seperti ini, saudara-saudara. Mau penjarain. Saya setiap kali masuk penjara udah saya bilang. Setiap kali Bahar bin Smith masuk penjara, sudah bilang, hei, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya, saudara-saudara. Yang terakhir, Beb. Terakhir, Beb. Boleh, Beb? Boleh. Nanti belum ditangkap lagi. Kalau anak udah R11, Beb. R11 itu residivis, udah 11 kali keluar masuk penjara. Mau anak bahas, Beb? Bahas gak? Kiai, bahas gak? Bahas gak? Bahas gak? Bahas gak? Nggak lama-lama kok, pendek cuma. Pendek nggak pendek, 5 menit paling. Bahas. Bahas. Saudara-saudara, pemilu telah selesai, betul? Betul. Kurang keras, betul? Betul. Pemilu telah selesai dan MK telah mengetok palu bahwasanya presiden yang terpilih adalah Prabowo Subianto. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia yang taat kepada hukum, bahwa mau tidak mau harus menerima, betul? 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 Pemilu udah selesai, udah nggak ada lagi saling hina, betul? Betul? Nggak ada lagi saling caci maki, betul? Nggak ada saling hina, nggak ada saling caci maki. Mari sama-sama kita jaga persatuan, betul? Mau pendukung 01, mau pendukung 02, mau pendukung 03, semuanya bersatu bersama-sama kita membangun ini negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara, betul? Betul. Terus kalau Habib Bahar gimana? Itu pertanyaannya. Kuncinya di situ. Nah, terus kalau Habib gimana, Habib? Bahar bin Smith. Bahar bin Smith akan selalu berada di pihak rakyat. Bahar bin Smith akan oposisi sampai mati dan melawan kebijakan-kebijakan presiden, siapapun presidennya. Kalau menyengsarakan rakyat akan saya lawan sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau saya nggak ada urusan, mau presidennya Anies kek, Prabowo kek, mau Ganjar, mau Komeng juga presiden, gak ada urusan saya. Saya oposisi sampai mati, saudara-saudara. Saya di pihak rakyat, saudara-saudara. Jikalau kebijakan pejabat, kebijakan pemerintah menguntungkan rakyat, memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, maka wajib saya dan kalian dukung, betul? 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 Kalau kebijakan-kebijakan presiden atau para pejabat atau para pemerintah, kebijakan mereka membuat Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada negara asing, negara yang kuat, negara yang disegani oleh negara-negara lain, maka wajib kita dukung, betul? Betul. Tapi andaikan jikalau ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemerintah, yang dimana kebijakan itu menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat dan menguntungkan asing, kebijakan-kebijakan yang membuat Indonesia banyak utang, yang membuat Indonesia dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain, yang membuat Indonesia belangsak, yang membuat Indonesia ngemis-ngemis sama negara lain, yang membuat Indonesia hilang marwahnya di depan negara-negara lain, yang membuat rakyat susah, rakyat kelaparan, rakyat menderita, maka wajib untuk kita semua melawan kebijakan-kebijakan tersebut. Jangan berhenti sampai mati, jangan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Saya tanya semua anak-anak Nurul Mustafa, anak-anak muda di sini semuanya, siap lawan kezaliman? Kurang keras, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran, siap lawan kezaliman. Dari manapun datangnya kezaliman, siap lawan pengkhianat bangsa, siap lawan koruptor. Saya udah gak peduli, Beb. Bahar bin Smith udah gak peduli. Saya udah muak lihat ini negeri ini. Asing dipelihara, dibikin manja, rakyat susah, rakyat menderita, pengangguran makin banyak, sembako naik, pejabat enak-enakan.
Saya tanya, gaji mereka dari siapa? Kurang keras dari siapa? Dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Maka saya sampaikan kalian, hei para pejabat, hei para pemerintah, jangan mentang-mentang kalian pejabat terus semena-mena kepada rakyat, melakukan sewenang-wenang kepada rakyat. Hei, bahwasanya Indonesia bukan milik PDI, betul? Bukan milik Gerindra, betul? Bukan milik PAN, betul? Bukan milik PKS, betul? Bukan milik PKB, betul? Bukan milik P3, betul? Indonesia bukan milik partai politik manapun, bukan milik Nasdem, betul? Indonesia bukan milik Kapolri, betul? Bukan milik Panglima TNI, betul? Bukan milik Presiden, betul? Tetapi Indonesia adalah milik kita semua bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Hidup rakyat, hidup rakyat. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Gak peduli mau penjarain, gak ada urusan saya. Sudah muak saya lihat ini negara kacau seperti ini, saudara-saudara. Mau penjarain. Saya setiap kali masuk penjara udah saya bilang. Setiap kali Bahar bin Smith masuk penjara, saya udah bilang, hei, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya, saudara-saudara. Saya masuk penjara, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, perusak-perusak demokrasi, perampok-perampok harta rakyat. Mereka menertawakan saya. Kasihan Bahar bin Smith masuk penjara. Mereka nggak tahu, di balik penjara saya menertawakan mereka beserta dunia dan seisi-isinya, saudara-saudara. Oleh karena saya nggak peduli. Mau masuk penjara lagi, mau di apapun, halah, saya udah makan panisnya, pahitnya, perjuangan sudah makan, saudara-saudara. Saya udah makan itu semua, sampai saya tidak bisa lagi membedakan mana bahagia, mana derita. Karena terlalu banyak penderitaan yang saya telan. Saya tidak bisa lagi membedakan mana senyuman, mana air mata. Karena terlalu banyak penderitaan, kesusahan yang saya telan. Jadi sudah. Saya oposisi sampai mati, siapapun presidennya, saya berada di pihak rakyat, saudara-saudara. Saya tidak akan pernah mengkhianati rakyat. Nyawa saya demi rakyat, demi bangsa, demi negara kesatuan Republik Indonesia. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya, tumpah untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Penjara risiko paling kecil. Dibunuh. Andaikan mayat saya sampai ke rumah, jangan kalian pikir kakak saya, adik-adik saya, umi saya, anak-anak saya bakal nangis. Tidak. Saya sudah didik mereka dari dulu. Kalau andaikan saya, Bahar bin Smith, pulang tinggal mayat, kalian harus tersenyum. Andaikan saya pulang tinggal mayat, saya punya istri bakal bilang, Kak, alhamdulillah, sambil tersenyum, kakak udah sampai pada tujuan kakak. Berjuang untuk agama, berjuang untuk rakyat, berjuang untuk bangsa Indonesia, berjuang untuk hak-hak mereka. Kakak sekarang udah sampai pada tujuannya kakak. Apa? Perjumpaan dengan datuknya kakak, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya saya sampaikan, kalian para pejabat siapapun, mau Kapolri, mau Jenderal, mau Panglima TNI, mau Menteri, mau Presiden, jangan sombong dengan pangkat dan jabatan kalian, betul? Betul? Jangan semena-mena sama rakyat, jangan sombong sama pangkat. Di akhirat nggak ada jenderal-jeneralan, nggak ada. Di akhirat nggak ada jenderal-jeneralan, nggak ada. Nggak ada presiden-presiden, nggak ada kuasa, nggak ada yang punya kuasa di akhirat. Siapapun dipites kayak kutu sama Allah SWT. Nggak ada apa, kau jenderal lah. Apa? Kau presiden? Nggak ada pangkat jabatan di akhirat, betul? Betul? Oleh karena saya wasiatkan, hendaknya kalian berbuat adil kepada rakyat, makmurkan rakyat, sejahterakan rakyat.
Andaikan kalian memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tidak mungkin kami akan menyampaikan ini, saudara-saudara. Betul? Apa untungnya buat saya? Malah saya dipenjara. Malah saya dipenjara. Tapi ini semua kami sampaikan karena kecintaan kami kepada rakyat, bangsa, khususnya negara kesatuan Republik Indonesia. Ini enggak. Kebanyakan saya lihat anggota Polri, anggota TNI, kalau yang ngelakuin kesalahan itu atasan-atasannya, yang disalahin bawahan-bawahannya ini nggak tahu apa-apa ini. Mereka bawahan nggak tahu apa-apa jadi korban. Kayak Sambo itu, bangsat satu itu. Itu waktu Sambo baru masuk di lapas Pondok Rajek. Lapas Pondok Rajek kan wilayah saya itu. Begitu Sambo masuk, anak-anak ngomong, saya buka aja di sini. Beb, Sambo masuk sini, mau kita eksekusi, Beb. Mau kita matiin. Apa saya bilang? Jangan. Saya larang. Kalau saya bilang, ya udah eksekusi, habisin. Habis Sambo. Paling masuk koran, Sambo meninggal dunia. Jadi udahlah. Jangan bangga sama pangkat dan jabatan, betul? Ingat, di atas kalian ada ulama. Di atas kalian ada ulama. Loh, Habib asal ngomong, gak ada buktinya, gak ada dalilnya. Saya punya dalil. Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali beliau berkata, Al-muluk hukamun 'alan nas. Raja, penguasa, presiden, itu mereka bisa ngatur rakyat. Mereka bisa ngatur rakyat, bisa menghakimi rakyat. Terus siapa yang bisa memberi peraturan kepada mereka? Raja, penguasa, presiden, pemerintah. Siapa yang bisa menghakimi mereka? Al-ulama hukamun 'alal muluk. Para ulama, mereka yang bisa mengatur dan bisa memberikan hukuman kepada para pemerintah, penguasa, raja, dan pejabat. Oleh karenanya ingat, di atas kalian ada ulama. Jangan bangga dengan pangkat dan jabatan, karena pangkat dan jabatan kalian hanya sesaat. Ada yang maha berpangkat dan maha menjabat, maha berkuasa selama-lamanya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, jangan pernah patah semangat kalian. Dengan ada atau tiadanya Habib Hasan, semuanya harus tetap seperti dulu, selalu semangat di dalam bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.